Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pengkhianatan pasti menyakitkan karena selalu mengandaikan ada kedekatan relasi sebelumnya. Kata pengkhianatan hanya dipakai antar kawan atau sahabat atau orang-orang dekat, seorganisasi, seperkumpulan, atau juga mereka yang dekat karena relasi, mungkin antar kekasih atau saudara, bukan dengan orang asing. Mungkin tindakan yang sama yang dilakukan oleh orang lain tentu tidak akan semenyakitkan itu. Karena itu, pengkhianatan Yudas dalam bacaan hari ini menggambarkan suasana yang amat menyedihkan. Hati Yesus dan para murid lainnya menjadi amat sedih. Mereka sedih, tetapi
selalu terbukti kemudian bahwa si pengkhianat lebih menyakitkan. Yudas sendiri keluar dari persekutuan murid-murid Yesus. Ia tega mengkhianati Yesus. Pengkhianatan itu kemudian melahirkan penyesalan dalam diri Yudas. Dan tragisnya, ia menolak untuk bertobat. Saudara-saudari terkasih, kita dapat datang ke dalam gereja dan bersekutu di sana. Tetapi, jika kita tidak pernah mengalami pertobatan, waktunya akan datang dan kita mungkin akan melakukan sama persis seperti yang Yudas lakukan, yakni semakin menjauhkan diri dari Yesus. Relasi dengan Yesus terputus, membuat hidup rohani, spiritual Yudas semakin lemah. Ia dikuasai penyesalan, dikuasai oleh setan. Dan kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa setan merasuki Yudas sebanyak 2 kali. Yang pertama sekali terjadi ketika sebelum dia menemui imam-imam dan membuat kesepakatan dengan mereka untuk mengkhianati Yesus. Kali kedua ialah saat setan itu sendiri merasuki Yudas, berlangsung pada malam ketika dia mengkhianati Kristus. Setan sungguh eksis dan tetap ingin melawan dan menguasai Yesus. Tapi jika berhadapan langsung dengan Yesus, tentu ia kalah. Maka setan masuk melalui Yudas. Dan setan hanya mempunyai satu tujuan, yakni menghancurkan, mencerai-beraikan. Saudara-saudari terkasih, maka baiklah kita untuk selalu berjaga, mawas diri. Marilah datang selalu kepada Tuhan untuk mau disembuhkan dan disegarkan. Mari membangun hubungan pribadi yang mendalam dengannya, agar kita beroleh kekuatan untuk hidup di jalan yang telah Ia sediakan bagi kita. Ingatlah bahwa ada sebuah bahaya yang senantiasa mengancam dan menyerang kita, yakni jerat iblis. Maka janganlah pernah keluar dari persekutuan di antara murid-murid Tuhan. Selalulah mau datang ke gereja, bersatu dengan Tuhan yang dipersekutukan melalui sakramen Ekaristi. Marilah kita untuk tidak menyendiri, mengagungkan kesedihan dan kesepian hidup kita. Mari pulanglah ke gereja Tuhan. Janganlah biarkan diri kita hilang, tersesat dari kasih Tuhan yang senantiasa ingin merangkul kita. Pulanglah kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau sudi memperingatkan kami akan segala dosa dan kejahatan. Kami bersyukur karena Engkau sudi menegur serta mengecam sikap hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang jahat. Ajarlah kami untuk selalu taat pada firman-Mu dan bertobat dengan sungguh sepenuh hati. Kami mohonkan ini dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama
dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.